Salam sehat untuk kita semua. Masih bersama saya, Ibu Mary Rosmaida Napitupulu. Kali ini, materi yang akan kita bahas adalah materi kelas 7, menentukan isi teks deskripsi. Adapun kompetensi dasarnya, 31. Mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca. Ini sudah ada pada video kita sebelumnya dengan mengenal teks deskripsi ya. 41. Menentukan isi teks deskripsi objek yang didengar dan dibaca. Nah, kompetensi inilah yang akan kita bahas mengenai menentukan isi teks deskripsi ya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama, kita dapat memahami isi teks deskripsi tersebut. Yang kedua, kita dapat menentukan perincian informasi pada teks deskripsi. Dan yang ketiga, kita dapat membandingkan isi beberapa teks deskripsi. Perbandingan ini boleh berupa perbedaan, boleh berupa persamaan dari teks tersebut. Adapun cara menentukan isi teks deskripsi berikut ini. 1. Agar kita dapat menentukan isi teks deskripsi itu berisi mengenai apa, maka pertama sekali kita harus membaca keseluruhan isi teks. Nah, ini wajib ya, agar kita bisa paham apa isinya, maka kita harus baca secara keseluruhan. Yang kedua, kita bukan hanya sekedar membaca saja, tetapi kita harus memahami isi teks tersebut. Yang ketiga, kita harus menentukan perincian informasi. Nah, ini sangat penting ya, rincian-rincian informasinya. Nah, perincian informasi pada teks deskripsi dapat dilakukan dengan membuat pemetaan isi teks. Artinya, rincian informasi tersebut dapat kita buat dalam bentuk peta pikiran ya, atau peta konsep. Nah, contohnya ada saya buat berikut ini, dan di sebelah kanan itu ada pemetaan isi teksnya ya. Jadi saya buat nanti satu persatu. Judulnya saya buat Si Bagas Kelinciku. Nah, dari judul aja sudah kita ketahui ini sebuah teks deskripsi karena dia khusus mengenai kelinci saya yang bernama Bagas. Kalimatnya adalah kelinciku bernama Bagas. Nah, dari kalimat pertama ini saja sudah ada rincian informasi yang kita dapatkan, yaitu lihat sebelah kanan saya ada kata kelinci, dan kelinci ini diberi nama Bagas. Nah, itu dia ya pemetaan isi teksnya. Kalimat selanjutnya, Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Dari kalimat ini bisa kita rincikan informasinya sebagai berikut. Bahwa kelincinya itu ada bulunya yang lebat dan putih. Oke? Nah, selanjutnya kalimat berikutnya adalah mengenai matanya coklat. Matanya jernih, menyejukkan untuk dipandang. Dari dua kalimat ini dapat kita buat rincian informasinya sebagai berikut. Yaitu ada kata mata si kelincinya dan matanya ini berwarna coklat. Kalimat selanjutnya, bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. Nah, di sini dibahas mengenai bibir ya. Ini
rincian informasinya. Dan bibir ini kita rincikan lagi dengan kata mungil. Kalimat selanjutnya mengenai telinganya yang panjang sungguh menggemaskan dan melambai-lambai kalau dia berlari. Nah, dari kalimat ini rincian informasi itu dapat kita buat dalam bentuk pemetaannya sebagai berikut. Ada kata telinga dan kita buat lagi di bawahnya kata panjang. Nah, dari sebelah kanan pemetaan isi teks tersebut, inilah rincian-rincian informasi yang ada di teks yang di sebelah kiri. Inilah caranya ya membuat pemetaan isi teks. Selanjutnya, membandingkan isi beberapa teks deskripsi. Perbandingannya itu boleh berbentuk perbedaan. Nih ya, perbedaan itu misalnya dalam hal topik atau objek. Contoh kita membaca ada 2 teks deskripsi yang disuguhkan kepada kita. Nanti kamu lihat atau kamu baca topik atau objek yang dideskripsikannya itu sama atau berbeda. Biasanya itu berbeda ya. Misalnya topik yang pertama dibahas mengenai kelinci, kelinciku, topik yang berikutnya mengenai anjingku. Jadi itu kan topiknya yang berbeda ya, atau objeknya yang berbeda dideskripsikan. Perbedaan itu bisa juga kita lihat dari rincian isi. Nah, rincian isi. Kalau sudah topik atau objeknya itu berbeda, otomatis isi rinciannya berbeda juga. Yang ketiga, pola pengelompokan isi. Nah, dari teks deskripsi yang dibaca nanti, perbedaan itu bisa juga kita lihat dari pola pengelompokannya. Misalnya di teks A itu pengelompokannya bagian-bagiannya duluan disebutkan, di kelompok B mungkin berbeda ya. Selain perbedaan, dalam membandingkan isi teks, kita juga bisa lihat persamaannya. Persamaan yang pertama dapat dilihat dari cara mengembangkan isi. Kalau di dalam teks deskripsi, cara pengembangan isi itu pasti sama, yaitu secara deskriptif kan, secara menggambarkan sesuatu sehingga seolah-olah orang lain dapat membayangkan apa yang kita ceritakan. Nah, itu cara pengembangannya ya. Itu hal yang sama untuk setiap isi teks deskripsi. Yang kedua, persamaannya dalam hal penggunaan panca indera. Di dalam teks deskripsi apapun pasti itu melibatkan panca indera yang membuat orang yang membaca isi teks tersebut seolah-olah dapat melihat, dapat mendengar, dapat mencicipi, atau dapat merasakan. Nah, itu pasti setiap isi teks deskripsi pastinya menggunakan panca indera. Nah, inilah persamaannya, dan tadi juga sudah kita bahas mengenai perbedaannya, sehingga kita dapat nantinya menentukan isi teks deskripsi tersebut. Nah, inilah dia yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Terima kasih buat kalian semua.